Selamat siang Bapak Ibu Guru SDN Mugi 02. Apa kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, terima kasih. Sebelumnya alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Selamat siang, selamat datang di kelas saya di kelas 5. Mohon maaf pada siang hari ini Bapak Ibu guru semuanya, saya minta untuk bersama-sama mendengarkan diseminasi budaya positif yang akan saya sampaikan pada siang hari ini. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di ruang kelas ini dalam berbagi pemahaman dan penerapan tentang diseminasi budaya positif. Selanjutnya, perkenalkan, saya calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pati kelas A 323 ingin menyampaikan apa itu budaya positif yang akan dilaksanakan di sekolah. Selanjutnya, kita akan melakukan ice breaking dulu karena ini waktunya untuk istirahat. Mungkin Bapak Ibu guru semuanya pada siang hari ini sangat butuh untuk merefresh diri karena seharian sudah mengerjakan suatu tugas negara kepada peserta didik. Selanjutnya kita akan melakukan tebak kata, dan tebak katanya adalah ada bentuk bunga, keranjang, ada kata an, dan ada uang $5. Berarti itu jawabannya mungkin bisa ditebak Bapak Ibu semuanya. Mungkin ada yang mau mencoba tentang ini. Potongan harga. Oke, ada yang lain? Selanjutnya, untuk slide selanjutnya yang ini adalah ada bentuk tang tapi ini dihilangkan, terus ada tangan berbentuk tantangan seru. Betul sekali jawaban dari Bapak Ibu guru semuanya. Selanjutnya, ini adalah tentang budaya positif di sekolah. Jadi di dalam budaya positif di sekolah kita harus laksanakan secara bersama-sama karena harus ada perubahan yang harus kita lakukan di dalam sekolah kita. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Mungkin Bapak Ibu semuanya mengetahui budaya positif itu contohnya seperti apa nih? Yang ada di sekolah kita mungkin bisa disebutkan budaya positif yang sudah kita lakukan adalah pembacaan Asmaul Husna. Iya, betul sekali ini. Pembacaan Asmaul Husna setiap hari merupakan salah satu budaya positif yang ada di sekolah. Jadi budaya positif di lingkungan sekolah itu memang harus kita laksanakan supaya nanti ada perubahan paradigma tentang pendidikan di sekolah kita masing-masing. Contohnya kalau di sekolah SDN Mugi 02 yaitu pembacaan Asmaul Husna. Kemudian pada siang harinya ada sholat berjamaah di masjid. Selanjutnya konsep inti budaya positif. Jadi konsep inti budaya positif ada 8. Yang pertama yaitu tentang disiplin positif, yang kedua nilai-nilai kebajikan, yang ketiga motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi, kemudian kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia. Selanjutnya keyakinan kelas, ada 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Selanjutnya perubahan paradigma. Jadi di dalam perubahan paradigma di sekolah kita masing-masing untuk membangun budaya positif sekolah
sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini adalah kontrol guru dalam menghadapi murid. Selanjutnya yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila paradigmanya ada 6 bagian. Yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat kreatif. Yang kelima berpikir kritis dan mandiri. Untuk selanjutnya yaitu umpamanya dalam hal ini paradigma baru yang harus kita lakukan ibaratnya seperti kita belajar, misalnya Bapak Ibu semuanya di dalam kelompok kelas kita berpasang-pasangan. Misalnya di sini ada Bu Ani dan Bu Hani. Diibaratkan melakukan hal menyimpan sesuatu dalam genggaman tangannya salah satu tangan Bu Hani atau Bu Hani. Salah satunya misalnya contoh, si A-nya adalah Bu Ani dan si B-nya adalah Bu Hani. Bu Ani sedang menggenggam tangan sesuatu yang berharga yang digenggam di kepala tangannya Bu Hani. Kemudian Bu Ani meminta Bu Hani untuk membukakan tangan Bu Hani dengan cara yang lemah lembut. Selanjutnya Bu Ani apakah akan melakukan pembukaan tangannya kepada Bu Hani apa tidak? Itu nanti terserah apa yang ingin dilakukan oleh Bu Hani. Seperti contoh di sini. Misalnya di dalam tugas si A adalah menggenggam tangan sesuatu yang berharga dengan cara membujuk dengan cara halus. Selanjutnya Bu Hani akan membukakan tangan tersebut kepada Bu Hani karena Bu Hani meminta kepalan tangannya Bu Hani untuk dibukakan dengan cara yang lemah lembut. Kemudian salah satu yang lainnya, misalnya ada Bu Ayu meminta membukakan tangan yang digenggam oleh Bu Hani dengan cara kasar. Menurut Bu Hani, untuk Bu Hani dan Bu Ayu, apakah permintaan dari kedua teman Bu Hani untuk membukakan tangan yang Bu Ani genggam itu akan terbuka secara terbuka dengan hati terbuka lapang apakah tidak? Itu nanti tergantung keinginan dari Bu Ani sendiri. Misalnya kita mempunyai keinginan, misalnya saya ini mempunyai sesuatu yang harus saya jaga, tetapi ada salah satu teman kita ingin melakukan hal tersebut, melakukan sesuatu, meminta kita melakukan hal-hal yang menurutnya itu berdasarkan paksaan. Jadi sama-sama melakukan perubahannya itu dengan cara yang baik-baik, apa dengan cara permintaan, dengan hal yang dipaksa, itu akan dilakukan di paradigma perubahan yang akan kita lakukan bersama-sama di sekolah. Contohnya, misalnya saya pengen Bu Ani sama Bu Hani bisa berdiri sebentar. Contohnya, Bu Ani, tolong menggenggam tangannya satu berhadapan sama Bu Hani. Berhadapan dulu. Ya, tangannya Bu Ani mungkin bisa diletakkan di depannya Bu Hani. Seperti itu. Silakan Bu Hani dengan cara yang lemah lembut untuk meminta Bu Ani membuka tangannya. Bu Ani tolong bukakan kepala tangannya ya. Berarti dengan secara sekilas
Ani kayak seperti mengapa sesuatu seperti sama Bu Ani. Sekarang Bu Ayu memintanya dengan cara yang agak meminta paksa membukakan tangan yang digenggam oleh Bu Ani itu apa? Kayak action yang itu loh, memaksa membukakan tangannya Bu Ani. Ayo Bu, tangannya dibuka. Kok bisa? Ayo Bu, dibuka Bu. Harus dibuka. Harus dibuka, dia harus dibuka. Tidak bisa dibuka. Ini seperti ibarat seperti ini. Perubahan yang harus kita lakukan itu sama-sama tergantung diri kita ingin berubah apa tidak. Seperti tadi Bu Ani hanya menggenggam sesuatu padahal di tangannya itu tidak ada apa-apanya, tetapi diminta oleh Bu Hani dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang halus, tetapi dengan kepenuhan hatinya Bu Ani itu ingin membukakan tangannya dengan baik. Sedangkan yang praktek kedua, Bu Ayu memintanya dengan cara memaksa, tetapi Bu Ani tidak membukanya. Karena apa? Karena dua orang ini berbeda. Yang satu dengan cara lemah lembut, yang satu dengan cara paksaan. Kalau lemah lembut, jadi kita akan melakukan perubahan itu dari hati. Dan yang kedua, kalau dengan cara kita memaksa sesuatu, itu bisa kita berubah melakukan hal yang baru dan juga tidak bisa. Jadi tergantung sama-sama ingin melakukan sesuatu untuk orang lain, tapi yang satu kalau dengan cara yang lemah lembut langsung bisa diterima dengan baik. Ini ibaratnya kepalan tangan yang sangat berharga seperti paradigma yang sudah kita lakukan di sekolah. Untuk slide selanjutnya, jadi kita sendiri yang akan memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita ingin membuka atau menutup kepalan tangan kita itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Untuk slide selanjutnya, menurut Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya atau bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Bapak Ibu semuanya, apakah masih mengingat semboyan Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan? Betul sekali Bu Hani, boleh berikan aplaus kepada Bu Hani. Kemudian Ki Hajar Dewantara yang selalu kita ingat adalah ing ngarsa Sangtulodo, ing madya manungkarsa tuturi handayani. Artinya ing ngarsa Sangtulodo. Saya pengen tahu suaranya Bu Eni. Artinya apa Bu Eni? Oh iya. Mungkin rekan saya ada yang bisa membantu. Ngarsa Sangtulodo itu artinya apa? Di depan memberikan contoh atau teladan, betul sekali. Yang kedua, ing madya manungkarsa. Monggo ingkang mau menjawab ing madya manungkarsa. Butian mungkin bisa menjawab ing madya manungkarsa. Kalau tadi ing ngarsa Sangtulodo itu di depan. Kalau ing madya itu adalah di tengah, memberikan
ya, memberikan motivasi untuk peserta didik. Yang terakhir, Tuturi Handayani, berarti paling belakang memberikan dorongan. Betul sekali. Untuk slide selanjutnya, jadi kita mengingat apa itu semboyan Ki Hajar Dewantara sebagai pendidik, yaitu yang pertama itu kita di depan memberikan teladan, di tengah memberikan motivasi, dan yang paling akhir kita akan memberikan dorongan. Di sini ada perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Jadi tugas bagi guru menurut keyakinan kita adalah ilusi guru itu bisa mengontrol murid. Betul, Bapak Ibu? Betul sekali, ya. Tetapi nanti paradigma yang benar nanti setelah slide selanjutnya. Ini adalah yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kalau untuk yang kasus yang kedua, apakah ini benar? Merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Bagaimana Bapak Ibu untuk yang kedua? Benar. Oke, selanjutnya yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Betul sekali ya, itu yang ketiga. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apakah betul? Tidak. Karena kita memaksa itu memang orang akan melakukan perubahan. Tetapi nantinya perubahan itu tidak bisa diyakini dari hati kita. Dan yang paling tepat selanjutnya untuk slide selanjutnya adalah ini contohnya, yaitu miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi ini ada gambaran tentang hal-hal teori kontrol yang mungkin selama ini kurang tepat, yaitu ada gambar seseorang yang diikat terus akan merasa apa ini Bapak Ibu semuanya, akan merasa tergantung sama orang lain, seperti ada yang mengontrol, tidak ada kebebasan. Padahal dituntut pada setiap pendidikan itu sekarang harus merdeka. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian yang selanjutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan yang terakhir bahwa ilusi itu membuat orang dewasa berhak memaksa. Jadi dalam hal ini adalah hal-hal yang harus kita rubah menjadi pendidik yang sesuai dengan paradigma baru, menggunakan budaya positif, yaitu menggunakan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Untuk selanjutnya adalah tentang gambaran lagi, kita diibaratkan yang memberi kunci terhadap murid. Apakah hal ini sudah tepat atau belum Bapak Ibu semuanya? Kalau kita harus benar-benar bisa mengontrol murid kita sesuai dengan keinginan kita. Bagaimana Bapak Ibu semuanya? Apakah ilusi seperti ini sudah tepat untuk kita laksanakan di sekolah kita? Belum. Baik, kalau belum, memang ini kurang tepat Bapak Ibu. Jadi nanti kita akan melakukan hal-hal yang positif yang harus kita lakukan kepada murid agar bukan hanya memaksa atau mengontrol murid kita supaya berperilaku sesuai dengan keinginan kita. Selanjutnya, perubahan paradigma stimulus respon, yaitu teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal harusnya teori kontrolnya kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi Bapak Ibu semuanya, apa yang
juga perkembangan anak, mereka juga harus aktif dalam setiap tindakannya. Jadi kita seharusnya sebagai pendidik itu harus memahami pandangan peserta didik kita. Apa yang harus dilakukan oleh peserta didik di dalam kelas dengan baik. Jadi sebelum kita melakukan hal tersebut, kita harus melakukan hal-hal membuat yang seperti Bapak Ibu sudah lakukan, yaitu membuat tentang keyakinan kelas. Selanjutnya, perilaku yang harus kita lakukan yaitu melakukan disiplin positif. Apa yang terbesit dalam hati Bapak Ibu tentang disiplin positif? Mungkin ada yang Bapak Ibu guru bisa membantu menjawab. Disiplin positif itu seperti apa? Belum? Oke. Disiplin positif itu selanjutnya kita akan membahasnya, yaitu makna disiplin adalah belajar. Sedangkan disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang harus dihargai. Jadi sesuatu yang harus dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Selanjutnya, hal-hal yang bisa kita lakukan disiplin positif di sekolah kita. Ini ada singkatannya, yaitu apa Bapak Ibu semuanya? Yang depannya S, jumlahnya ada 5, berarti 5S. S yang pertama yaitu senyum, yang kedua salam, yang ketiga sapa, yang keempat sopan dan santun. Jadi paling tidak disiplin positif yang sederhana ini bisa dilakukan oleh peserta didik kita yang ada di sekolah. Dengan penuh kesadaran, disiplin positif adalah melakukan hal-hal sesuai dengan tanggung jawab, dengan kesadaran diri tanpa paksaan. Selanjutnya, secara global, disiplin positif adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Jadi kita paling tidak bukan hanya meminta peserta didik kita secara ekstrinsik, tetapi harus dari dalam hati. Jadi kita tidak boleh meminta sesuatu hal dari peserta didik yang selanjutnya bisa memaksa mereka tanpa penuh kesadaran untuk melakukan hal-hal yang mereka harus bentuk dari sekarang. Selanjutnya, arti disiplin itu sendiri adalah suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak dalam bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah yang pertama, sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang selalu kita nyanyikan mungkin dengan peserta didik. Yang kedua, sesuai dengan program primary use yang pertama, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan yang nilai-nilai kebajikan selanjutnya 9 pilar karakter, yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian
perdamaian dan kesatuan. Untuk pertama yaitu belajar mandiri. Anak di sekolah itu paling tidak bisa belajar mandiri. Apa-apa sudah dilakukan sendiri. Mungkin khusus untuk kelas 1 membutuhkan bimbingan dari gurunya karena mereka baru beranjak dari tingkat kanak-kanak untuk menuju ke sekolah dasar. Jadi paling tidak anak-anak diperkenalkan bisa menulis dengan baik tanpa dibantu oleh orang tua ketika mendapatkan PR di rumah, atau mereka bisa memakai seragamnya sendiri. Kemudian kalau di sekolah itu harus bisa melakukan hal-hal tanpa bantuan dari Bapak Ibu guru. Itu merupakan salah satu contoh kemandirian yang harus dilakukan oleh peserta didik. Kemudian di sini Bapak Ibu semuanya tentang teori motivasi perilaku manusia itu ada yang dari luar namanya motivasi eksternal, ada yang dari dalam diri yaitu motivasi internal. Untuk motivasi eksternal yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi anak-anak itu merasa jika saya nanti bersalah, itu saya akan mendapatkan hukuman apa tidak ya dari Bapak Ibu guru. Itu merupakan motivasi eksternal. Jadi belum dari dalam murid Bapak Ibu sendiri. Maksudnya kalau dari luar mereka masih ada rasa takut, masih ada rasa was-was. Ini yang saya lakukan nanti akan membawa peserta didik, membawa saya mendapatkan sanksi apa tidak ya dari Bapak Ibu guru. Jadi masih ada rasa takut untuk melakukan hal-hal yang mungkin mereka anggap belum tepat. Contohnya, misalnya saya baru potong rambut, tetapi keyakinan kelas dibuat oleh ibu guru dan teman-teman di dalam kelas nggak boleh pakai topi. Tetapi dengan motivasi eksternal itu anak merasa kayak ada paksaan. Padahal saya itu percaya diri untuk memakai topi pada waktu saya telah memotong rambut saya. Jadi belum ada kesadaran dari dalam diri kalau saya itu lebih baik memang tidak memakai topi di dalam kelas untuk melaksanakan pembelajaran. Yang kedua, motivasi eksternal yang lain untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau kalau di sini institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Bapak Ibu guru semuanya di sini mungkin pernah memberikan penghargaan hadiah kepada murid-murid di kelas apa belumnya? Mungkin ada salah satu Bapak Ibu guru yang bisa menjawab, menjelaskan apakah pernah memberikan imbalan. Misalnya, kamu bisa menjawab nanti saya kasih jajan, apa saya kasih uang. Apakah sudah pernah seperti itu? Sudah, oke Bu Beni. Boleh saya bertanya kepada Bu Beni? Jadi pernah memberikan penghargaan muridnya itu seperti apa? Contohnya mungkin yang untuk yang kedua ini. Contohnya misalkan saya punya murid yang nilainya itu sulit untuk mencapai maksimal. Saya berusaha memotivasinya kalau misalkan dia mendapatkan nilai yang bagus, nanti saya berikan imbalan uang sekian atau saya berikan jajan, sama seperti yang Bu Ratna bilang tadi. Terima kasih. Baiklah, saya akan membahas untuk yang motivasi eksternal. Bu, terima kasih sekali karena sudah berkenan untuk berbagi pengalaman di kelasnya. Penghargaan ini sebenarnya baik, tetapi di dalam perubahan paradigma disiplin positif ini nanti ada sisi negatif untuk peserta didik, yaitu nanti peserta didik hanya ingin mendapatkan penghargaan
supaya hasilnya akan lebih baik. Apakah bisa dipahami mungkin apa yang saya katakan seperti ini? Nanti kalau kamu sama temanmu lebih suka siapa, itu yang akan mendapatkan poin atau mungkin akan mendapatkan full poin dari bu guru. Nanti selanjutnya di dalam pembelajaran selanjutnya, Bu, nanti saya akan mendapatkan pulpen lagi apa tidak? Seperti itu, kayak ada tagihan lagi. Benar gak? Ada yang bisa merasakan apa yang saya katakan, saya share ilmunya tentang motivasi eksternal yang kedua? Seperti itu ya. Jadi untuk poin yang pertama, mereka akan takut dihukum untuk melakukan sesuatu. Untuk yang kedua, ini akan membuat peserta didik itu ketergantungan dengan apa yang akan kita berikan atau penghargaan yang akan kita berikan kepada peserta didik. Jadi untuk motivasi ini, dua hal ini tolong di dalam pembelajaran kita mungkin harus kita rubah menjadi hal-hal kebajikan yang lain yang akan kita lakukan selanjutnya. Dan yang ketiga yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini hal yang paling bisa kita lakukan untuk memotivasi murid dari dalam diri. Karena apa? Kalau motivasi internal peserta didik dapat kita tumbuhkan, maka mereka akan melakukannya dengan senang, dengan kepenuhan hati, dan ada perubahan yang selanjutnya akan membentuk karakter diri anak. Bisa dipahami mungkin Bapak Ibu semuanya. Jadi yang paling penting adalah memotivasi anak menggunakan motivasi internal, yaitu motivasi dari dalam diri, bukan motivasi eksternal, hanya takut dan hanya ingin melakukan sesuatu. Untuk selanjutnya yaitu kita akan belajar 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama kebutuhan bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima, yang ketiga penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan, yang selanjutnya kebebasan yaitu kebutuhan akan pilihan, yang terakhir adalah kesenangan. Jadi kelima kebutuhan dasar manusia ini itu harus terpenuhi kepada peserta didik. Untuk selanjutnya, nah ini ada gambarnya Bapak Ibu semuanya. Kebutuhan dasar manusia yang pertama ada gambar love. Itu berarti kalau love itu tentang apa nih? Cinta, betul sekali. Terima kasih. Cinta dan kasih sayang diterima. Jadi peserta didik kita ajarkan untuk saling mengasihi, menyayangi kepada seluruh teman atau seluruh masyarakat yang ada di lingkungan sekolah, di keluarga dan masyarakat. Jadi kita harus secara love memberikan sepenuh hati kita kepada peserta didik supaya peserta didik juga merasa bahwa cinta kasih sayang kita juga merupakan bentuk kasih sayang orang tua, tetapi di sekolah, karena di rumah ada orang tua peserta didik yang sesungguhnya. Yang kedua tentang penguasaan. Untuk penguasaan ini, untuk peserta didik memang harus kita ajarkan bagaimana cara penguasaan yang baik itu seperti apa. Contohnya, sekarang terjadi pembulian. Karena apa Bapak Ibu pembulian itu ada di sekitar kita? Mungkin karena penguasaan peserta
peserta didik yang punya keinginan yang harus mereka penuhi tetapi dari segi negatif. Contohnya, saya itu harus menjadi ketua yang harus ditiru oleh teman-teman saya di kelas karena saya ditunjuk oleh guru saya. Jadi apa yang harus saya lakukan itu juga harus ditiru oleh teman-teman saya. Tetapi salahnya nanti kalau kita memilih ketua kelas di dalam kelas tidak bisa menunjukkan hal-hal positif kepada temannya, nanti bisa terjadi hal-hal negatif. Contohnya pembulian secara lisan. Contohnya, kamu orang ketua ngopo kok harus ngikuti perkataannya. Itu contoh penguasaan yang negatif. Seharusnya kalau kita memilih peserta didik kita menjadi ketua kelas, harus bisa menunjukkan sisi positif yang memang harus ditiru oleh teman-temannya di dalam kelas. Kemudian ada kebebasan. Murid butuh kebebasan, tetapi kebebasan yang ada batasnya. Betul sekali, betul sekali Ibu. Jadi murid itu memang bebas, tetapi harus tahu batasannya. Karena apa? Kalau nanti tidak tahu batasannya, kondisi kelas nanti akan terasa tidak nyaman oleh satu kelas itu. Jadi harus kita arahkan dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama-sama murid untuk dilakukan sebaik-baiknya. Kemudian akan melakukan kesenangan dan kebutuhan hidup atau survival. Kemudian selanjutnya di sini ada contoh Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Agus namanya. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Mungkin Ibu guru yang ada di ruangan ini bisa menjawab satu saja untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Jika Bapak Ibu menjadi Ibu Ani dalam kasus ini, apa yang akan Ibu lakukan? Yang kedua, kira-kira alasan Agus melakukan hal itu apa? Mungkin ada yang bisa menjawab, membantu menjawab untuk soal satu seperti di layar yang sudah saya tampilkan. Langkah yang pertama menurut saya sebagai Bu Ani menanyakan dulu kepada Agus kenapa kok Agus ini sampai meminta paksa bekal teman-temannya, alasannya apa? Seperti itu. Melakukan pendekatan terlebih dahulu. Terus kira-kira alasan Agus nanti akan ditemukan setelah Bu Hani melakukan pendekatan. Betul sekali. Terima kasih Bu Hani. Salam menjawab. Oke, selanjutnya kita akan lihatkan jawaban Bu Hani. Betul sekali. Dalam konteks penerapan disiplin positif tersebut, Ibu Ani harus mencari tahu alasan, yaitu dengan cara yang tepat seperti Bu Hani jawab, melakukan pendekatan secara personal. Yang pertama itu mencari alasan kenapa Agus itu meminta paksa. Jadi kita tidak boleh langsung marahin, kok kamu gitu toh minta itu, kasihan temenmu.
Tidak. Jadi kita harus secara personal dulu mendekati Agus. Jadi jawabannya, nanti anak itu akan menjawab dengan jujur kalau kita melakukan pendekatan personal kepada peserta didik. Jadi mereka akan lebih bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan terhadap temannya. Kalau di sini jawaban yang pertama, apabila jawaban Agus, ya kita menjawab yang pertanyaan kedua. Tadi yang pertanyaan yang pertama sudah dijawab Bu Hani, melakukan pendekatan personal sudah betul. Tapi pertanyaan yang kedua ini tentang alasan Agus. Jika Agus atau peserta didiknya Bu Hani tadi menjawab, Bu, saya lapar karena orang tua saya tidak membawakan bekal makanan siang. Jadi kebutuhan dari 5 kebutuhan dasar Agus ini tentang bertahan hidup kurang dirasakan oleh Agus. Jadi tidak ada orang tuanya kurang memberikan sesuatu kepada Agus untuk bekal ke sekolah. Jadi Agus kan merasa lapar, kemudian dia meminta temannya supaya tidak lapar. Hal itu termasuk kebutuhan bertahan hidup. Jadi dia berpikir, aku kok nak orang jaluk koncoku malah aku soro. Aku iso pingsan. Mungkin pikirannya kok gak bisa sih aku sopo gitu nggih. Jadi ini kebutuhan dasar Agus belum terpenuhi tentang kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua, jika jawaban Agus, saya senang temannya jadi memperhatikan dia. Jadi kebutuhan dasar apa yang belum dimiliki Agus, ibu-ibu semuanya? Cinta dan kasih sayang. Ada dia seperti itu. Misalnya di kelas kita mungkin ada murid kita membuat rame, ribut. Itu hanya semata-mata ingin mendapatkan perhatian dari bapak ibu guru. Jadi kita sebagai pendidik harus tahu ini anak ini kenapa, alasannya kenapa seperti itu, dengan cara yang tepat seperti Bu Hani, pendekatan personal, kemudian melalui pengamatan. Jadi kita harus paham Bapak Ibu semuanya, kebutuhan dasar murid yang belum mereka terpenuhi itu apa seperti itu. Jadi ini contohnya untuk cerita Agus dengan Ibu Ani. Untuk yang ketiga, apabila jawaban Agus dia merasa hebat, pernah menemukan murid seperti ini ya, merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Berarti kebutuhan dasar murid tersebut yaitu yang kurang adalah penguasaannya. Jadi dia merasa hebat, mengakui bahwa dirinya hebat. Nanti kalau saya paksa pasti dia nggak berani, dia takut, dia nangis. Jadi merasa dia itu penguasa. Tapi hal ini memang harus kita bimbing, kita cegah, karena di kemudian hari itu nanti bisa berbahaya, bisa menjadikan peserta didik membentuk karakter yang tidak baik kalau itu dilakukan setiap hari ya. Kemudian untuk jawaban Agus nantinya bisa saya bosan dengan bekal yang dibawakan ibu karena selalu membawakan bekal yang sama. Ini pasti pernah kita temukan jawaban murid seperti ini. Berarti kebutuhan dasar murid itu tidak ada kebebasan ya. Jadi bapak ibu tahu, oh iya kamu itu harus bersyukur, ibaratnya seperti itu. Misalnya ibunya setiap hari masakannya sayur lodeh, sayur sop sama tempe, itu harus disyukuri karena banyak teman-teman di luar sana yang belum bisa makan. Selanjutnya jawaban Agus jika karena iseng saja dan hanya menikmati ekspresi wajah dan temannya yang kesal karena diambil makanannya, berarti kebutuhan dasarnya itu tidak merasa senang, kesenangannya tidak terpenuhi. Inilah contoh dari kebutuhan dasar yang memang harus dipenuhi oleh peserta didik di sekolah. Selanjutnya,
Ini tentang belajar apa itu hukuman, konsekuensi. Berhati-hati nggih Bapak Ibu, karena ini memang harus kita rubah. Saya belajar ini, saya berbagi ini supaya nantinya kita tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita hindari di sekolah. Untuk penjelasannya yaitu antara hukuman, konsekuensi, dan yang satu tadi adalah restitusi, motivasi perilaku manusia ada 3, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Slide selanjutnya, hukuman. Hukuman itu menyakitkan, betul tidak? Betul, karena kalau kita sekolah juga mendapatkan hukuman itu juga akan merasa sakit dan itu akan bertahan lama dan itu akan diingat. Yang kedua, terasa tidak nyaman, betul tidak? Betul. Yang ketiga, murid akan merasa takut. Yang keempat yaitu akan terpaksa atau memaksa. Yang selanjutnya, murid itu menyembunyikan kesalahan. Yang kelima, murid menjadi rendah diri. Ini loh Bapak Ibu, saya kok ada hal yang harus saya sampaikan. Murid menyembunyikan kesalahan. Ini nantinya murid akan tidak apa kalau menyembunyikan kesalahan itu, akan tidak jujur, betul sekali. Mereka akan tidak jujur dengan apa yang sudah dilakukannya. Jadi saya harapkan untuk hukuman ini harus benar-benar kita hindari di sekolah. Karena apa? Yang paling menyakitkan itu adalah hukuman yang bertahan lama, akan diingat oleh peserta didik. Karena apa? Saya pernah ada contoh satu teman saya, ibu-ibu, hukuman dari gurunya, mungkin anak perempuan itu pernah ini rambutnya kayak itu sama gurunya, mengingatnya sampai umur dewasa. Jadi saya harapkan apa yang kita lakukan kepada murid itu bertahan lamanya itu yang positif, karena kalau negatif nanti anak tersebut akan merasa tidak senang terhadap pendidik. Dapat dipahami. Saya harapkan untuk hukuman ini memang harus dihindari. Nanti kita akan belajar. Terus bagaimana kalau nggak dihukum? Nanti muridnya nggak kapok loh kalau nggak dihukum. Ada nanti caranya yaitu melakukan tahapan segitiga restitusi. Setelah hal ini akan kita bagikan kepada ibu-ibu semuanya. Penghargaan. Jadi yang pertama hukuman ini itu bersifatnya negatif. Kalau penghargaan itu netral, jadi agak ke netral bisa dilakukan, tetapi ya memang harus dihindari sedikit demi sedikit. Penghargaan itu Bapak Ibu semuanya itu tidak efektif. Yang kedua itu bisa merusak hubungan atau sifat iri antar teman. Yang ketiga itu bisa mematikan kreativitas. Yang selanjutnya bisa menghukum dengan sistem ranking. Pernah nih. Yang terakhir merampas hak atau menghargai dirinya. Selanjutnya yang paling harus kita lakukan yaitu disiplin positif menggunakan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka sendiri dengan karakter yang lebih kuat dari Gosen tahun 2004. Apa sih ciri-cirinya restitusi itu? Yang pertama,
bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi dengan cara restitusi ini, Bapak Ibu semuanya, nanti anak-anak itu bisa tahu ini loh Bu, ini loh Pak kesalahan saya belajar dari ini dan saya yakin dari dalam hati dengan penuh kesadaran tanpa paksaan, tanpa pikiran-pikiran yang negatif atau yang disembunyikan itu bisa dipertanggungjawabkan oleh murid. Yang kedua, dengan restitusi ini akan memperbaiki hubungan. Yang ketiga, bisa berupa tawaran dan bukan paksaan. Jadi anak nanti bisa mengambil solusinya sendiri dari permasalahan yang telah anak-anak buat. Kemudian restitusi itu dapat menuntun untuk melihat ke dalam diri dan bisa mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tersebut. Restitusi diri adalah cara yang paling baik dan merupakan karakter yang harus dimiliki oleh murid. Jadi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi bukan dengan cara menghukum atau dengan cara memberi penghargaan yang bisa membuat satu sama lain merasa tidak nyaman. Kemudian perbedaannya dari ketiga hal tersebut, kalau hukuman itu Bapak Ibu semuanya, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera. Tapi kalau sekarang sudah tidak ada nih. Kalau mungkin ada, tetapi kalau saya pikirkan itu kok sudah berkurang tentang hukuman secara fisik. Selama 10 menit guru marah, kemudian muridnya menjadi takut. Dan kalau konsekuensinya, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Jadi hal ini belum bisa membuat siswa takut atau jerah, tapi bahkan bisa diulanginya kembali. Karena apa? Muridnya mungkin takut terhadap gurunya bukan kesadaran dari dalam diri, tetapi dari motivasi eksternal dari luarnya. Kalau dari luarnya, jadi murid tidak bisa melakukan perubahan secara totalitas kepada perubahan yang baru atau bentuk-bentuk disiplin positif atau budaya positif di sekolah. Dan yang paling benar, yang paling positif dalam hal ini adalah menggunakan restitusi, yaitu guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Selanjutnya, posisi kontrol. Posisi kontrol guru ada 5. Yang pertama yaitu sebagai penghubung, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat itu sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Di dalam disiplin positif atau budaya positif, guru di sini harus pada posisi yang kelima, yaitu sebagai manajer. Untuk keterangannya bisa dilanjutkan slide selanjutnya. Ini posisinya dan ini gambarnya. Jadi kalau penghukum Bapak Ibu, kalau ada gambar seperti ini, apakah anak-anak takut atau tidak ya kalau gurunya pakai? Ya kan takut ya, kan takut. Iya betul sekali. Kalau guru orang mesti langsung menderit ya. Terus yang kedua, membuat rasa bersalah. Kamu nggak kasihan nak sama bu guru, kalau kamu nggak mengerjakan PR, nanti orang tuamu bagaimana? Kamu itu harus punya rasa kasihan. Ini guru sedikit membuat rasa bersalah. Mungkin kalau kakak seperti itu jawaban kita semuanya pasti pernah melakukan. Yang ketiga, teman. Kalau saya dari dulu memang sukanya sebagai teman, tapi ternyata memang harus diubah menjadi seorang pendidik pada posisi kontrol manajer, harus bisa mengontrol.
Yang kelima adalah pemantau. Kalau pemantau tahu apa belum nih Bapak Ibu? Pemantau itu seperti apa contohnya? Memantau. Jadi kita menerangkan di depan, ada murid mungkin ada yang ngomong sendiri, apa ada yang tidur, apa ada yang utak-utak gambar kayak gitu. Terus misalnya ada salah satu murid kita saya utak-utak gambar apa ngomong Mas apa namanya Aziz misalnya, Mas Aziz silahkan maju ke depan kerjakan soal LKS nomor sekian yang sudah guru bahas kayak gitu. Terus Mas Aziznya maju, nggak bisa utak-utak kepalanya garuk-garuk. Terus kita bilang gini, makanya tadi jangan suka ngomong sendiri atau menggambar sendiri, nggak bisa kok. Akhirnya itu adalah guru sebagai pemantau anak didik kita yang tidak fokus memberikan penjelasan yang sudah kita jelaskan. Yang terakhir adalah sebagai manajer. Kemudian keterangannya bisa dilanjut. Nah ini contohnya penghukum, yaitu patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa membantu untuk membaca dialog ini, drama ini. Mungkin ada yang bisa, ini loh kalau saya penghukum caranya gini. Nanti kalau pemantau ini ada yang bisa bantu dibacakan. Kalau belum, nanti saya membacakan contoh ya, ini hanya contoh. Kalau penghukum, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Itu saya kan kurang itu mungkin ya, ada yang bisa. Terus kalau pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya kayak gitu, kayak agak dilembutkan. Kalau sebagai teman berbicaranya seperti ini, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah, seperti itu. Kemudian kalau untuk membuat rasa bersalah, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Kalau sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi kalau manajer, Bapak Ibu semuanya, itu nanti siswanya yang akan memberi solusi atas tindakan yang mereka lakukan sendiri, bukan kitanya. Kamu harus ini loh, kamu pokoknya kalau jadi anak yang baik jadi ini, enggak. Jadi muridnya yang ditanya, kamu tahu kesalahan kamu, nanti muridnya yang menjawab. Terus solusinya juga muridnya sendiri. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan sendiri? Pasti mereka akan melakukan dengan penuh kesadaran dari dalam diri. Pasti mereka akan menjawab sesuai dengan keinginan apa yang dilakukannya. Selanjutnya, jadi Bapak Ibu semuanya, motivasi yang paling baik itu adalah motivasi yang berasal dari dalam diri atau intrinsik, bukan yang ekstrinsik, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi inilah yang kita harapkan pada peserta didik, agar mereka memiliki nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya, untuk pertanyaan ini ada 3 pertanyaan nanti Bapak Ibu Guru. Jadi nanti Bapak Ibu Guru tinggal memilih ini hukuman, ini penghargaan, konsekuensi, ini yang restitusi. Tinggal dijawab, saya akan membacakan soalnya. Untuk pertanyaan yang pertama, Eno datang terlambat ke sekolah sekitar 20 menit. Pak Hasan marah sekali karena Eno sudah sering kali terlambat. Tanpa berpikir panjang, Pak Hasan langsung memarahi Eno dan menyuruh berlari keliling lapangan basket sebanyak 10 kali. Tindakan Pak Hasan di sini adalah sebuah penerapan apa? Bapak Ibu, hukuman, konsekuensi, hukuman. Oke, kita simpan dulu ya jawabannya. Yang pertama, hukuman. Yang kedua, Siti mencoret-coret di buku ini. Ibu guru meminta Siti segera membersihkan coretan di buku ini. Tindakan ibu guru tersebut adalah penerapan konsekuensi. Oke, disimpan ya. 1 hukuman, 2 konsekuensi. Yang ketiga, Bu Diani sedang memanggil
Desta karena sedang bertengkar kepada temannya. Lalu Bu Deni bertanya tentang alasan bertengkar dengan temannya. Kemudian menanyakan kepada Desta tentang keyakinan kelas yang telah dilanggar. Kemudian bagaimana Desta cara menyelesaikan masalahnya? Tindakan ibu guru tersebut adalah penerapan restitusi. Oke, kita simak semuanya. Jawabannya adalah betul sekali, Bapak Ibu guru kita. Tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih. Berarti sudah paham ya mana yang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Bagus sekali. Terima kasih jawaban yang sangat tepat. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu semuanya, untuk bisa melakukan perubahan di dalam kelas kita masing-masing, kita membutuhkan keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas, saya percaya Bapak Ibu semuanya sudah membuat di dalam kelasnya masing-masing. Jadi sangat penting kita semuanya membuat keyakinan kelas, karena hal ini bisa mendorong peserta didik untuk melakukan motivasi dari dalam diri peserta didik masing-masing untuk melakukan pembentukan karakter. Di sini, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Alasannya kenapa nih Bapak Ibu? Kalau ini, mengapa kok kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau sepeda motor? Karena untuk keselamatan, betul sekali, ya Bu Ani, semuanya betul sekali. Karena keselamatan kita di dalam mengendarai sepeda motor itu harus menggunakan helm. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Karena untuk menjaga kesehatan, betul sekali. Jadi ini nanti kalau sebuah peraturan itu berupa paksaan yang memang harus benar-benar dilakukan. Slide selanjutnya. Jadi keyakinan kelas, ya Bapak Ibu, saya tahu ini Bapak Ibu semuanya sudah paham. Jadi di sini saya hanya mengupas sedikit saja keyakinan kelas itu apa. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Bosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat atau menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Selanjutnya, pembentukan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas ini bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal dan pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini tujuan keyakinan kelas dibentuk itu untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, saling menghormati dan kondusif, meningkatkan disiplin dan keteraturan kelas, meningkatkan fokus dan konsentrasi siswa, membangun rasa hormat dan tanggung jawab, meningkatkan komunikasi dan kerjasama, yang terakhir meningkatkan motivasi belajar. Betul ya Bapak Ibu ini ya. Jadi keyakinan dibuat itu untuk memotivasi anak melakukan hal-hal dalam pembentukan karakter siswa dengan baik. Nah ini seharusnya ini tidak belum ditulis, nanti jawabannya. Oke, contoh peraturannya. Jadi Bapak Ibu kalau membuat keyakinan kelas itu harus disederhanakan lagi, tidak terlalu panjang, diambil intisari dari apa yang ditulis oleh siswa kita. Contohnya kita meminta peraturannya kan dulu mungkin ada selalu kembalikan buku ke tempatnya, seperti itu. Jadi untuk keyakinan kelas itu bisa diubah dengan tulisan
apa Bapak Ibu itu? Tanggung jawab. Jadi bisa disederhanakan lagi menjadi konteks tanggung jawab. Konteks tanggung jawab itu bukan hanya kembalikan buku ke tempatnya. Contoh lagi Bapak Ibu, kalau tanggung jawab contohnya mengerjakan PR tepat waktu, betul itu. Jadi kita nulis di dalam kelas kita keyakinan kelas lalu kita bentuk itu keyakinan kelas buat PR tepat waktu. Jadi bukan kalimatnya membuat PR tepat waktu, tapi disederhanakan lagi menjadi tanggung jawab. Tanggung jawab banyak sekali, mengerjakan PR tepat waktu, terus melaksanakan tugas piket dengan baik, harus mengembalikan buku pada tempatnya. Kalau yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Ini maksudnya apa nih keyakinan kelasnya? Menghormati orang lain dan diri sendiri, betul ya? Jadi kalau kita mengganggu orang lain itu bukan hanya menghormati orang lain, tetapi menghormati dirinya sendiri untuk diajarkan kepada peserta didik. Kemudian yang ini, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu namanya komitmen atau disiplin, ganti-gantinya gitu. Disiplin tepat waktu gitu di dalam keyakinan kelas yang dibuat bersama. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Itu maksudnya apa nih? Dilarang pembulian, itu berarti masuknya ke keselamatan, ya. Jadi keselamatan siswa itu penting di sekolah untuk kita awasi bersama-sama. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, berarti masuknya ke dalam kesehatan. Nanti kalau itu mencuci tangan sebelum makan itu juga masuknya ke kesehatan. Jadi kita hanya menulisnya yang ditempel-tempel di dalam kelas kita itu cuma seperti tanggung jawab, keselamatan, kesehatan, ya, keamanan seperti itu ya. Selanjutnya ini yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Ini yang sudah saya lakukan bersama peserta didik. Mungkin Bapak Ibu semuanya bisa menggunakan ini gitu. Jadi semua tindakan yang mungkin harus kita restitusi kepada peserta didik, kita menggunakan cara ini, yaitu segitiga restitusi. Caranya bagaimana? Selanjutnya ini segitiga restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat yang pertama membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan. Jadi ini segitiga restitusi ini adalah merupakan tahapan untuk menyelesaikan permasalahan peserta didik di sekolah. Jadi di mana peserta didik dilakukan secara bersama-sama untuk memberikan solusi yang harus mereka lakukan sebagai penguatan dasar, memotivasi diri untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian bentuknya seperti ini ya, Ibu-ibu semuanya. Jadi yang pertama itu harus bisa menstabilkan identitas. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi anak-anak itu diminta yang pertama itu validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya masalah. Mengapa melakukan hal itu? Misalnya ada anak yang bertengkar satu sama lain, terus ditanya kenapa, ada apa kamu
bisa bertukar dengan temanmu. Itu namanya melakukan validasi tindakan yang salah. Jadi pertama kali yang harus kita lakukan yaitu memvalidasi tindakan peserta didik yang salah. Jadi ditanya, ada masalah apa gitu ya. Terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Yang kedua, setelah muridnya mengakui kesalahan, menstabilkan identitas. Jadi kamu sudah paham kita itu hanya manusia biasa, kesempurnaan hanya milik Allah. Jadi misalnya kamu melakukan kesalahan ini, itu hal yang wajar. Tetapi selanjutnya ada hal yang harus memang dirubah menjadi yang lebih baik. Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Apakah kamu ingat keyakinan yang sudah kita buat di kelas? Itu nanti anak akan tersadar tentang keyakinan yang sudah dibuatnya sendiri. Jadi dari tahapan ini nantinya penyelesaian anak-anak itu bisa dilakukan oleh dirinya sendiri. Selanjutnya, nah ini yang sudah saya jelaskan. Jadi yang pertama itu harus menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Untuk selanjutnya, tahapannya sudah ya, ini sudah semua. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi dari kata-kata ini bisa Bapak Ibu pakai untuk menyelesaikan permasalahan peserta didik dalam menstabilkan identitas. Jadi kita harus menstabilkan identitas terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Padahal ini bukan dia, padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini ya. Gitu. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu tentang menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai suatu keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Terus kamu mau jadi orang yang seperti apa? Apa yang harus kamu lakukan? Seperti itu. Yang terakhir, nah ini contohnya. Sudah ya, ini nanti di hidup saya ada selanjutnya. Nah, dan yang terakhir, selanjutnya lagi. Oke, ini video mungkin nanti link YouTube-nya bisa saya share di grup, bisa di Bapak Ibu guru semuanya, karena ini tentang penyelesaian masalah terhadap anak. Yang kesimpulannya ada di slide selanjutnya. Maka dari video ini meskipun Bapak Ibu guru belum itu ya, karena waktunya sudah siang, mungkin waktunya Bapak Ibu untuk melanjutkan kegiatan. Saya akan membacakan sebelum saya share linknya, bahwa sebagai guru kita tidak boleh langsung memberikan hukuman kepada anak atau peserta didik, karena kita harus bertanya tentang alasan mereka terlebih dahulu dan menyelesaikan masalah anak dengan menggunakan segitiga restitusi. Ini linknya sangat bagus sekali, nanti saya share karena itu mungkin kayak yang sesuai dengan kenyataan seperti itu. Nanti bisa dilihat saja. Yang terakhir, nah, saya minta Bapak Ibu yang hadir seperti ini, Bapak Ibu guru karena izin di kantor ada tugas, mungkin Bapak Ibu guru yang di sini saja untuk menjawab pertanyaan saya, mewakili refleksi tentang diseminasi budaya positif untuk sekolah. Sebelum refleksi ini saya akan menyimpulkan dulu ya dari apa yang kita
pelajari hari ini, yaitu budaya positif di sekolah. Itu memang harus kita lakukan di sekolah masing-masing untuk memajukan mutu pendidikan yang ada di sekolah kita melalui disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu tadi, di antaranya kita bisa menggunakan segitiga garis itu sih, mengetahui kebutuhan dasar peserta didik, kemudian kita mengetahui posisi kontrol kita sebagai pendidik. Jadi saya harapkan Bapak Ibu guru semuanya yang sudah hadir berkenan maupun yang ada di kantor di ruangan ini, saya harapkan selanjutnya kita bisa membawa peserta didik di dalam perubahan paradigma yang baru melalui profil pelajar Pancasila dari 6 dimensi yang sudah kita pelajari tadi. Silahkan mungkin untuk merefleksi pertanyaan 1, 2, 3. Perasaan saat ini, maaf mungkin tadi yang pertama memang agak mungkin membingungkan. Yang kedua, saya ingin tahu apakah Bapak Ibu guru yang hadir di sini sudah mengetahui apa yang sudah kita pelajari bersama-sama tentang penyebaran pemahaman budaya positif itu apa dan target selanjutnya yang akan Bapak Ibu guru lakukan. Mungkin siapa dulu yang pertama menyampaikan? Boleh saya minta tolong Bapak-bapak satu ya. Silakan Bapak Eka untuk menjawab yang pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk refleksi bangunan diri mungkin seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Ratna tadi bahwa sekolahan kita ini akan maju apabila kita menerapkan budaya positif ya. Khususnya untuk peserta didik, bagaimana kita cara mengajar dan menyelesaikan tugas kita dan tanggung jawab kita dengan penuh keyakinan dan sungguhan masing-masing. Jadi intinya pada siang hari ini kami mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Bu Ratna. Semoga nanti kita bisa menjadi yang lebih baik lagi dengan menerapkan budaya positif seperti yang sudah disampaikan Ibu Ratna. Mungkin itu dari saya. Apabila ada kekurangan, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Satu lagi untuk menjawab perasaan saat ini setelah ada diseminasi yaitu penyebaran pemahaman tentang budaya positif. Silakan monggo satu ibu-ibu penjabarannya tadi nih. Perasaannya saja. Silakan. Monggo untuk yang satu, yang satu dari depan dulu Bu Ayu, silakan. Perasaannya saat ini senang, menambah pengetahuan. Terima kasih Bu Ratna. Terima kasih Bu Ayu. Untuk refleksi yang kedua, untuk menjawab mungkin Bu Ani atau Bu Hani. Setelah mengikuti materi pembahasan di seminasi pada hari ini, saya jadi paham bahwa intisarinya saja
Nah, setelah menyimak dan mendengarkan materi dari Bu Ratna, saya mendapatkan pengetahuan tentang pelaksanaan disiplin positif di sekolah. Yang tadi segitiga restitusi mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusinya. Setelah mendengarkan pemaparan tadi, saya bisa mengerti yang dinamakan hukuman itu seperti apa, yang dinamakan konsekuensi seperti apa, dan restitusi seperti apa. Yang paling terbaik itu menurut saya yang restitusi tadi, karena kalau hukuman itu bisa mungkin menyakiti perasaan anak-anak. Kalau konsekuensi tengah-tengah mungkin bisa dilakukan, ya, tapi lebih baik yang restitusi tadi, seperti itu. Terima kasih lagi untuk yang ketiga mungkin silakan. Oke, iya, mungkin dari pemaparan Bu Ratna tadi saya dapat simpulkan target saya selanjutnya itu adalah menjadi guru, ya, kita sebagai guru diusahakan menjadi manajer untuk anak-anak, gitu. Karena yang selama ini masih sering saya lakukan yaitu jadi teman, ya, kebanyakan seperti itu. Oke, itu aja Bu Ratna. Terima kasih. Terima kasih sekali. Terima kasih sekali refleksi pada siang hari ini. Untuk penutupan, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya dari SDN Gulangpong 02. Semoga kedepannya kita bisa bersama-sama bisa memajukan sekolah kita dan peserta didik kita ke dalam pembentukan karakter yang positif melalui budaya positif, yaitu disiplin positif, dan melakukan nilai-nilai kebajikan kepada peserta didik. Siap ya Bapak Ibu semuanya? Siap? Oke. Kalau saya bilang SDN Gulangpong 02, semangat, bergerak, menggerakkan, bahagia, sukses selalu. Siap ya? Oke. SDN Gulangpong 02. Semangat, Bergerak, menggerakkan, bahagia, sukses selalu. Oke, terima kasih teman-teman kita semuanya. Baiklah, untuk diseminasi pada siang hari ini saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.